Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tetap di channel Alpetra Ministry karena akan segera tayang perbincangan menarik dengan Pendeta Bonason Manulang dan bersama hambanya Pendeta Jeremia Sembiring Brahmana. Pendeta Adi Chandra dan juga Kang Ode. So, jangan lewatkan tayangannya di Alpetra Ministry Channel. Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dua hal yang Tuhan mengatakan kepada kita, jangan. Artinya Tuhan tidak mau kita berada di dalam situasi seperti itu. Tuhan tidak mau kita berada di dalam kondisi yang seperti itu. Amin. Karena perjalanan iman kita itu biasanya terhalangi oleh dua hal tersebut. Yang pertama adalah ketakutan. Ketakutan biasanya terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kita sedang melihat sesuatu yang terjadi atau mendengar sesuatu yang akan terjadi. Ya. Yang pertama adalah melihat sesuatu yang terjadi dan mendengar apa yang akan terjadi. Dan biasanya itu menakutkan di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin ada satu perbedaan antara pada waktu bulan-bulan Maret, April, Mei ya dengan bulan yang sekarang ya. Maret yang tahun 2001 pasti berbeda ya. Tahun yang lalu bulan Maret, bulan April, Mei orang di rumah saja begitu mencegah, mau keluar takut, dengar orang batuk saja takut, iya kan? Iya, karena waktu teman saya mau ke rumah sakit nengok ya, tidak boleh masuk, batuk saja satpamnya lari ya, takut. Wahid. Ya, Wahid juga takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah mengapa Tuhan mengatakan jangan takut? Karena pasti di belakang kita itu ada yang membekengi kita. Siapa itu? Ya Tuhan sendiri. Tuhan mengatakan sebab aku menyertai engkau. Banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai di dalam hidupnya. Suatu saat ada teman hamba Tuhan ya, saya dibel sama teman, Pak, tahu enggak Pak Pendeta ini kena COVID? Waduh, belum nih. Terus kemudian saya menghubungi, walaupun kondisinya agak baik-baik saja ya, karena ngobrolnya juga biasa. Teman saya ngajak video call juga seger-seger saja, tapi di dalamnya ada virus COVID ya. Dan pada waktu itu dia mau dijemput, dia katakan jangan dijemput, saya tak berangkat sendiri. Nanti kalau dijemput tetangga pada heboh ya, karena yang datang adalah pasukan putih-putih. Nah dia berangkat sendiri naik motor, kemudian seminggu kemudian istrinya ketika melihat hasil swabnya juga demikian, kena, naik motor sendiri ke sana. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mengalami seperti itu dan dia tahu
tahu begini, dia katakan, saya tahu bahwa rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan saya. Itu dikatakan bukan dalam kondisi baik-baik saja, tetapi itu dikatakan ketika dia mengalami masalah yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita merasa, ya ini penting, betapa pentingnya kita merasa bahwa Tuhan itu menyertai dalam kehidupan kita. Kalau kita pergi ke suatu tempat lalu dikawal kepada ahlinya, ya. Waktu saya ikut Arung Jeram, Bapak Ibu, kan gambarnya menakutkan, ya. Tapi itu ada pemandunya, gitu ya. Kita pakai pelampung, ya. Dan ketika di tempat yang dalam itu banyak anak-anak kita dorong jatuh, tapi ya karena pakai pelampung, ya. Tentunya ketakutan luar biasa. Tapi ternyata ada pelindung yang menyertai, sehingga begitu dia dijatuhkan, wah dia bisa senang walaupun dia ada di air yang dalam. Lalu ditarik kembali ke atas perahu. Ada juga yang sengaja menjatuhkan diri, padahal dia tahu dia sudah menjatuhkan diri dan tidak bahaya. Mengapa? Ada pelampung, ada pelindung. Kemudian ada orang yang tahu bahwa tidak mungkin dia akan mengalami kecelakaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti, kita harus tahu, kita harus merasakan bahwa Allah itu sebenarnya menyertai di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya karena Tuhan itu sudah menyatakan diri sebagai Immanuel, Allah yang menyertai. Makanya dia katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku meneguhkan, bahkan menolong engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu tegas mengatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kamu dalam situasi, dalam kondisi di mana orang takut dan mungkin juga kamu takut. Raja Daud juga pernah mengalami takut, Bapak Ibu, ya. Tapi pada waktu dia takut, dia katakan di dalam kitab Mazmur, aku takut, tapi aku percaya kepada Tuhan. Dan ketika terus dia membangun hubungan terus dengan Allah, membangun komunikasi dengan Allah, rasa takutnya itu kemudian hilang. Digantikan dengan satu keberanian oleh karena dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai di dalam hidupnya. Ini hal yang pertama yang Tuhan katakan jangan, yaitu tentang takut, Bapak Ibu. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai, melindungi kita. Amin. Anak-anak gitu ya, yang masih kecil, dia percaya sekali dengan orang tuanya. Ketika dikawal dengan orang tuanya, dia yakin bahwa walaupun orang tuanya nggak ahlinya di bidang itu, anaknya tetap yakin kalau orang tuanya menyertai. Nah, Tuhan itu Allah, dan dia mengatakan, aku ini Bapamu, kamu anakku. Nah, artinya kalau dia Bapa kita, kalau dia mengatakan sesuatu, itu sesuatu yang pasti, sebab dia Bapa yang sempurna, bukan seperti Bapa di dunia, ya. Kadang pasti, kadang tidak, ya. Kadang janjinya digenapi, kadang tidak. Kadang menyenangkan, kadang bisa menyakiti. Itu Bapa di dunia. Tapi Bapa di surga itu Bapa yang sempurna. Ketika dia mengatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau, pasti dia menyertai kita. Karena firman-Nya, janjinya, perkataannya itu ya dan amin. Lalu yang kedua, jangan bimbang. Jangan bimbang ini berhubungan dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau persoalan datang terus-menerus, ya, yang tadinya kita yakin, kalau tidak kita bangun terus keyakinan kita, kalau kita tidak bangun terus iman kita kepada Tuhan, itu kita bisa bimbang. Sudah berdoa, sudah sungguh-sungguh, kok masih seperti ini ya? Sudah baca firman, sudah seperti ini, kok masih ada rasa takut? Mulai ada satu kebimbangan. Dan Tuhan mengatakan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan tegaskan, aku ini Allah. Allah itu artinya penguasa tunggal yang berkuasa atas apapun juga di dalam kehidupan kita. Hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan, bukan ada di tangan COVID-19. Ya, di masa COVID ini yang sakit minta segera dipanggil, tidak dipanggil-panggil juga banyak gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Karena
di dunia ini adalah waktunya Tuhan, gitu ya. Hidup kita ini, kontrak kita di dalam dunia ini, yang menentukan bukan kita yang ngontrak, gitu ya. Yang menentukan adalah Tuhan yang punya kontrakan di dalam dunia ini, ya. Jadi Bapak Ibu sudah diatur sedemikian rupa. Dia katakan, aku ini Allahmu. Tuhan katakan, jangan kamu bimbang. Artinya harus percaya 100%. Kepada Allah kita harus percaya, kepada Tuhan itu harus percaya 100%. Karena firman-Nya tidak pernah salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia katakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan itu simbol kekuatan. Walaupun ada orang yang kita ya, tangan kirinya lebih kuat, kaki kirinya lebih kuat. Tapi kebanyakan orang tangan kanan yang lebih kuat. Dan Tuhan berbicara, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dipegang oleh tangan Tuhan. Hidup kita itu ternyata dipegang oleh tangan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, jangan bimbang sebab tangan kananku memegang engkau menuju kemenangan, membawa kemenangan. Itu tangan Tuhan memegang hidup kita. Sekarang sudah tidak ada lagi orang menempelkan foto di Alkitabnya karena sudah zaman Android ya. Jadi kalau dulu itu Alkitab yang gede itu lalu ditempeli gambar tangan, terus fotonya ada di tengah, tulisannya hidupku di tangan Tuhan. Ya, sekarang itu sudah tidak ada lagi. Orang ke gereja sudah tidak bawa Alkitab ya, karena di HP-nya sudah ada Alkitab ya. Sekarang serba lebih mudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal yang Tuhan katakan jangan, yang ini menjadi renungan kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa, saya mengajak merenungkan firman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali tanpa kita sadari ternyata kita telah melanggar apa yang Tuhan katakan jangan. Ternyata kita masih bisa merasakan, masih bisa menikmati ketakutan, kebimbangan. Dan marilah kita rasakan bahwa Tuhan menyertai, bahwa tangan kanannya memegang di dalam kehidupan kita, bahwa janji Dia akan meneguhkan dan menolong dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang meneguhkan kami, yang mengajar kami ya Tuhan, mengingatkan kami supaya hidup kami benar-benar percaya kepadamu ya Tuhan. Kami tidak ada di dalam kuasa ketakutan, kami tidak ada di dalam kuasa kebimbangan, namun Engkau Allah yang adalah Immanuel, yang memenuhi setiap hati, pikiran, perasaan kami ya Tuhan, sehingga rasa takut, rasa bimbang disingkirkan. Oleh karena kami yakin penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu pada sore hari ini. Berkati setiap apa yang dia terima melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Teguhkan mereka ya Tuhan, kuatkan mereka dan bawa mereka terus berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami berdoa, haleluya, amin.